Hai. Hai. Ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Saya udah umur segini, tapi saya nggak tahu passion saya apa gitu ya. Saya nggak tahu apa yang saya suka, katanya begitu. Ini pertanyaan kita juga dulu ya. Gitu ya. Nah, saya terutama ya. Iya. Sebenarnya kalau ditanya, terus gimana supaya gue bisa tahu passion gue gitu ya? Supaya saya bisa tahu passion saya. Kira-kira gimana menurutmu? Sebelumnya ya, menurut saya kita perlu memisahkan dulu sih kayak gimana ya? Kadang-kadang ada ekspektasi tertentu pada kata passion gitu. Kayaknya tuh seolah-olah itu tuh harus sesuatu yang bidang tertentu kah gitu kan, atau pekerjaan tertentu kah gitu. Iya. Padahal sebetulnya concernnya pada situ dulu ya. Iya, banyak orang kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak udah ngeblok dulu, kok kayaknya nggak ada ya, ini nggak ada, kayaknya semua biasa aja gitu. Nah sebetulnya definisi passion itu kan bisa diperluas, nggak cuma bidang, nggak cuma area pekerjaan tertentu gitu kan. Tapi lebih bisa juga ke aktivitas sebetulnya. Nah jadi dengan lebih memperluas definisi kata itu, jadi lebih bisa mengeksplor banyak sih gitu. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Kamu aja deh, biar gampang ya. Ya, ternyata misalnya kalau saya ternyata mendengarkan orang itu bisa jadi salah satu passion saya gitu. Padahal kalau dulu kan saya pikir ya, waktu pertama menemukan, saya pikir mungkin nulis gitu, karena ada profesi penulis gitu ya, penulis buku atau apa. Jadi kayaknya mungkin itu yang bisa saya jadikan pekerjaan. Iya, karena kita udah terkait dulu dengan profesinya, sehingga kita tidak bisa membebaskan. Kalau misalnya gue kayaknya suka dengerin orang deh. Begitu kita tahu kita suka dengerin orang, terus nggak ada korelasi pekerjaannya, kita udah langsung ciut dulu gitu ya. Atau apa bidangnya gitu ya. Nggak tahu gitu kayaknya. Gitu. Padahal terus aja dieksplor ya. Kalau misalnya kayak kamu dengerin orang gitu ya, terus aja dijalanin gitu. Oke, lanjut. Terus juga, jadi kayak perlu membebaskan diri dulu dari definisi-definisi tularan atau definisi yang selama ini kita tahu gitu. Sebetulnya kan pada dasarnya passion itu, kalau menurut saya ya, yang saya pahami sekarang itu apa yang membuat kita tuh merasa hidup saat melakukan itu. Definisi merasa hidup itu gimana? Ya, merasa hidup itu kayak energi kita keluar, badannya enteng kita gitu. Jadi diri sendiri, kita melakukan sesuatu yang bikin kita itu kayak bersemangat, bikin kita itu tertarik, bikin apa lagi? Coba bantuin. Excited gitulah ya. Excited, happy gitu kan. Ya walaupun nanti secara fisik pada saat melakukannya pasti tetap capek. Iya, kalau secara fisik kan. Atau ya kalau teman-teman yang udah tahu chart human design-nya, signature gitu kan. Perasaan-perasaan signature, ada puas, ada apalagi sih? Puas, damai gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi intinya itu sih. Dan juga kalau passion itu menurut saya lagi ya, sesuatu yang kita tuh bisa bertumbuh di situ tanpa kita merasa terlalu berusaha atau terbeban gitu. Karena kalau itu sesuatu yang kita suka, kita nikmati, kita pasti akan kayak ngulik gitu kan, akan balik lagi ke situ. Jadi sesuatu yang dilakukan secara konsisten pasti akan menghasilkan skill gitu kan, menghasilkan keahlian, menghasilkan apa ya, karena itu dilakukan terus-menerus dengan sukarela, dengan sukacita gitu kan. Oke. Nah, ada pertanyaan tapi mau tanya ini dulu nih. Kira-kira boleh nggak kasih contoh 10 aja aktivitas yang mungkin itu bisa jadi passion orang, kayak kamu dengerin gitu ya. Apalagi kira-kira? Ngomong kayak kamu. Ya, bercerita gitu ya. Lalu apa lagi? Bisa bercerita, bisa mengajar. Nah, itu aja bisa beda ya. Dari ngomong ya. Dari ngomong aja itu turunannya udah beda-beda ya. Bercerita, ngajar. Lalu apa lagi? Menemani orang, ada. Menemani gitu ya. Terus, lalu apa lagi? Ngatur gitu ya. Oke. Terus bertanya.
Ya, karena tidak semua orang bisa bertanya. Iya. Ya. Tidak semua orang bisa mengajukan pertanyaan berkualitas yang akhirnya bisa menarik jawaban yang berkualitas kan. Benar. Oke, and then? Terus apalagi ya, saya inget-inget gate-gate-nya ya. Mendoakan orang, ada nggak sih? Mendoakan orang. Mendoakan tuh apa ya kalau? Bisa sih, ada. Iya kan? Gitu. Oh, mensupport mungkin ya? Iya, mensupport, merawat orang. Merawat, ya. Merawat. Oke. Terus energi mengkoordinasi lainnya. Ada ya? Mengkoordinasi ada. Diplomasi, nego. Berdiplomasi, ya. Oke. Terus ada lagi memisahkan maksudnya gimana tuh? Iya, tahu. Oh, ini bagus, ini enggak. Oh iya, ya, benar. bisa jadi ya. Menyaring gitu ya. Oke. Terus banyak sih mediator, ya mediasi. Oke. Kan ada ya, kayak orang yang senengnya, kenapa sih lu ribut? Udah sih. Ketemuin terus nanti akur gitu kan. Iya. Oke. Terus kayaknya seneng kalau udah kan aman gitu semua, ya. Damai ya gitu. Mencairkan suasana juga ya. Ya, lucu gitu ya. Oke. Terus apalagi banyak. Dan lain-lain. Membaca, menulis. Iya. Mengatur, mengurutkan, merapikan. Iya, betul. Mengurutkan, merapikan itu juga salah satunya ya. Bermimpi. Ada orang yang kelebihannya impiannya tuh out of the box, tapi gara-gara dari situ jadi keluarlah ide-ide gitu kan. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah mulai paham ya bahwa passion itu bisa dimulai dari aktivitas-aktivitas itu ya. Benar. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan aktivitas tersebut dan akhirnya kita ketemu jalannya gitu. Ketemu jalannya. Iya, jadi dari kamu kayaknya mendengarkan dan akhirnya kamu bisa punya lompatan hidup dan lain. Nah, bagaimana kan orang itu seringkali jembatan putusnya tuh di situ ya. Hah? Gue sih demen gitu ya, jadi mediator. Dan gue bisa hidup dari energi mediator gue dengan cara apa? Bagaimana gue bisa melakukan energi mediator itu untuk menghasilkan duit gitu. Nah, kira-kira gimana? Sebenarnya jalannya gimana? Kalau udah ketemu aktivitas-aktivitasnya dan ini bisa lebih dari satu ya. Karena kan biasanya kita punya lebih dari satu energi lah gitu kan. Dan biasanya jadi ada beberapa aktivitas yang kita nikmati lakukan. Nah, baru dari situ kalau saya itu baru tarik aktivitas itu ke bidang tertentu. Contoh? Gitu. Jadi kalau saya ternyata karena saya seneng dengerin orang dan karena saya punya minat di yang tadi kayak kesadaran, self healing gitu ya, kesembuhan, dunia-dunia seperti itu akhirnya karena itu yang saya pelajari dan jawaban itu yang sering saya berikan kepada orang yang datang ke saya untuk cerita, akhirnya mereka juga kayak tahu bahwa Rusi tuh punya pengetahuan loh di seputar area itu. Gitu. Nah, sehingga akhirnya yang karena itu terekspresikan, terpancar ya akhirnya orang-orang yang datang ke saya ya untuk nanya hal-hal seputar itu. Ini yang lama-lama jadi personal branding ya. Iya, jadi aktivitas terus minat atau interest kita, nah itu biasanya bisa dijembatani kan, bisa digabungkan gitu. Ya, paham sih. Jadi misalnya contoh, sama-sama mendengarkan, ternyata dia minatnya misalnya di olahraga, di sport gitu ya. Mungkin dia bisa jadi pemain sih mungkin enggak ya gitu ya. Tapi misalnya dia bisa jadi coach, psikologi coach gitu ya. Kan coach itu kan ada banyak ya misalnya ya. Coach yang buat mental, ada ya yang gitu ya. Kalau memang dia minatnya di olahraga, mungkin dia bisa jadi coach, tapi dia terkenal sebagai coach yang bisa masuk gitulah ya. Iya, gitu ya. Oke, jadi yang tadi juga misalnya kalau demen yang ngomong, ternyata demen dunia olahraga bisa jadi kayak komentator lah, atau yang suka ngasih komen-komen, bikin tulisan, bikin artikel, yang pokoknya kerjaannya komentar. Iya. Jadi basicnya tahu aktivitasnya dulu. Iya. Setelah itu kita kan cari minatnya ya. Kita tuh demennya minatnya apa gitu. Kita mau pakai itu di bidang apa? Di bidang apa yang kita suka gitu kan. Oke. Nah, setelah itu kalau
ditanya lagi, lanjutannya gimana supaya sampai akhirnya kita bisa make money dari aktivitas dan dikorelasikan dari bidang tersebut? Nah, ini yang masih masih blur ya saya juga. Maksudnya gini, apakah setiap passion itu akhirnya akan bisa dihubungkan dengan aktivitas make money? Nggak, kayak belum tahu juga gitu. Saya pribadi belum menemukan jawaban yang fit untuk semua orang gitu ya. Iya. Tapi yang saya pikir adalah ada energi positif yang akan bisa kita rasakan dari kita melakukan aktivitas-aktivitas yang jadi passion kita gitu. Nah, sebetulnya itu yang nanti bisa membuka jalannya sendiri gitu. Kemana jalannya? Apakah dari passion itu bisa jadi make money atau bisa ketemu channel tertentu akhirnya bisa menghasilkan yang lain? Itu kayak nggak tahu sih, kayak ada banyak ada ratusan kemungkinan gitu. Iya, kayak Dr. Strange ya. Iya, jadi mungkin nggak tahu kalau yang itu ya perlu explore sendiri. Tapi yang saya yakin. Tapi nggak ada jawaban yang satu fit untuk semua orang. Iya, yang saya yakini adalah kalau kita melakukan apa yang kita suka tadi gitu kan. Apalagi activity itu adalah sesuatu yang jadi kelebihan kita. Yang kita nikmati. Kita nikmati, terus kita hebat di situ. Itu pasti akan jadi something sih, akan jadi sesuatu, dan itu yang akan membuat potensi diri kita tuh naik. Nah, dari situ itu akan membuka jalan apa untuk kemakmuran kita, untuk kesehatan kita. Itu nanti mereka yang akan membukakan jalannya sendiri gitu. Yang pasti kita benar-benar hidup pada saat melakukan itu. Iya. Gara-gara kita benar-benar hidup, jadi sekeliling itu jadi ngelihat kita gitu ya, merespon kita. Semesta gitu akan merespon dengan cara yang berbeda gitu kan, ketika kita melakukan sesuatu dengan energi kita. Iya, jadi memang uang atau make money itu akibat sebetulnya dari kita ngelakuin itu. Entah gara-gara itu kita make money atau gara-gara itu kita punya jalan yang berbeda, akhirnya bisa make money gitu ya. Betul. Dan rezeki itu kan banyak ya, bukan cuma uang ya. Bisa ke hubungan, bisa ke kesehatan, bisa jadi dari situ baru menuntun ke tempat yang lain gitu ya. Ke tempat yang lain, ke finansial atau ke apa gitu. Jadi jalannya mungkin non linear ya. Tapi ujung-ujungnya kayak rezeki baik itu datang gitu. Iya. Kita perlu membedakan antara rezeki dan harta ya gitu ya. Kita bisa punya rumah tapi rumah itu harta gitu ya. Tapi belum tentu bisa merasakan keluarga yang hangat. Itu rezeki itu ya. Kita bisa punya house, belum tentu punya home katanya gitu ya. Kita bisa punya kita bisa beli makanan enak tapi itu harta. Tapi kita belum tentu ngerasain rasa yang enak. Nah, itu rezeki gitu katanya. Nah, ya konteksnya adalah kita bisa mendapatkan rezeki sebetulnya kalau misalnya kita hidup gitu ya. Betul. Nah, rezeki itu nanti yang bisa bermanifestasi jadi harta jadi gitu ya. Gitu. Oke, terakhir nih. Bagaimana human design atau apa yang kamu tahu di seputar layanan lompatan hidup itu bisa membantu teman seperjalanan menemukan passionnya? Oke. Ya, biasanya dari ngobrol gitu ya, terus lihat chartnya gitu kan. Biasanya sebetulnya dari gini loh, human design itu sebetulnya bisa menjadi kayak bisa menjadi pengetahuan yang mengkonfirmasi dan memvalidasi apa yang kita suka. Karena seringkali orang tuh sebetulnya tahu apa yang dia suka, apa yang dia mau, tapi kayak terbentur oleh conditioning yang selama ini mungkin dia tahu, jadi bener dia ya gitu ya. Iya, jadi udah ngeblok duluan gitu. Bahkan untuk menganggap itu sesuatu aja mungkin kayak butuh effort gitu. Betul, karena bener nggak sih masa gini doang, masa gitu doang gitu kan. Nah, jadi seringkali itu juga yang membuat seseorang tuh sulit gitu kan. Nah, tapi ketika di human design dibukakan bahwa itu bisa jadi salah satu potensinya dan itu sesuatu gitu kan. Kalau dia ada bentukan energi itu, berarti kan energi itu dibutuhkan dan bermanfaat. Nah, bisa jadi sekedar konfirmasi dan validasi itu aja membuat orang tuh akhirnya mulai berani jujur. Mulai berani, iya sih sebenarnya saya tuh pengen ini gitu.
Kayak cuman gue jalan nggak ya? Ya kan? Kayak waktu kemarin tuh ada ya yang cek komplit, ngobrol-ngobrol. Dia itu awalnya nanya pekerjaan, soal pekerjaan kantoran. Gimana ya caranya supaya saya bisa lebih berhasil lah di pekerjaan kantorannya, pekerjaannya marketing gitu ya. Nah pas ngulik-ngulik ngobrol-ngobrol, ternyata ada satu gate yang lupa persisnya apa, tapi dari obrolan tentang gate itu, akhirnya dia bilang, oh iya bener nih saya begini. Nah contohnya adalah saya tuh udah dari SD demen main gitar. Dan ternyata dari obrolan itu terkuaklah bahwa selama ini dari indikator-indikator ya yang di human design, dia bilang ini yang saya lakukan ketika saya belajar gitar. Gitu. Dan itu nggak pernah dia sebut-sebut di awal. Ternyata pas kita ngobrol, karena oh ya orang tuanya nggak pernah ngizinin dia gitu. Tapi dari obrolan kita, dari cerita-cerita dia, saya jadi mulai yakin bahwa potensinya di situ loh gitu. Iya. Karena dia ngulik, dia bahkan sampai diundang, dimintain pendapat, di wawancara, karena dia punya pengetahuan mendalam. Cuma selama ini nggak pernah dianggap gitu kan. Iya. Bisa jadi itu kayak jalan apa ya, untuk akhirnya melihat kemungkinan-kemungkinan yang berbeda gitu. Nah ketika kita mulai berani jujur, mulai melihat kemungkinan yang selama ini ada dengan sudut pandang yang baru, bisa jadi itu awal baru untuk kita ketemu passion kita gitu. Oke. Menarik ya. Iya. Oke. Nah, mungkin nanti kita buat episode lain kali ya, membahas seputar passion kita. Tapi setidaknya kita udah dapat gambaran nih gitu ya. Basic gimana kita bisa tahu passion kita. Nah, buat teman-teman yang mau ngobrol lebih jauh lagi bareng Lompatan Hidup, silahkan klik aja link di deskripsi. Nanti di situ ada link WA, nanti bisa ngobrol di situ. Terus kita juga setiap hari Kamis ada webinar ya, webinar bareng teman seperjalanan Lompatan Hidup. Atau teman-teman mau mulai private consultation sama Rusi gitu ya, 1-2 jam gitu ya. Terus Human Design Complete atau Individuation Journey, klik aja di link di description. Ada ebook juga tentang Human Design di sana. Cek aja di sana, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nanti kita ketemu lagi di episode mendatang ya di YouTube ya Lompatan Hidup. Thank you, bye-bye. See you.